Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi lazim. Alhamdulillah. Tuh anak-anakku. Di pagi hari ini ya, kemarin kita sudah belajar tentang kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik. Ya, sekarang kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Dalam kosakatanya Asmaul Husna ini dibagi menjadi dua kata ya, asma dan husna. Asma ini berarti dari kata ismun. Ya, kalau dalam bahasa Arab ismun ini adalah nama. Ya. Tapi kalau dalam Asmaul Husna ini ismun ini adalah sifat ya, sifat yang dimiliki oleh Allah. Ya. Husna itu dari hasanun yang berarti baik. Ya, jadi Asmaul Husna ini adalah nama-nama sifat-sifat Allah ya, nama sifat-sifat Allah yang baik. Seperti itu. Dan ini adalah nama atau sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Seperti itu. Dan di sini kita akan belajar tentang kalimat ya, tentang Asmaul Husna. Al-Mu'minu, Al-Mu'mitu ya. Lalu Al-Muhyi dan Al-Baqi. Al-Muhyi. Jadi kita akan belajar tentang tiga Asmaul Husna. Yang pertama Al-Muhyi, Al-Mu'mit dan Al-Baqi. Nah, boleh dibuka bukunya halaman 89 ya. Nah, ya, sebelum dibahas ya, nah, kita memperhatikan dahulu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285 yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan orang yang berdebat Ibrahim mengenai Tuhannya karena Allah telah memberi kerajaan atau kekuasaan. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Quran surat Al-Baqarah ayat 258. Ya. Sebagian ayat tersebut dia merupakan suatu percakapan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Raja Namrud. Ya, Raja Namrud ini berdebat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam tentang keberadaan Tuhan. Nabi Ibrahim alaihissalam meyakini bahwasannya tiada Tuhan selain Allah ya, sebagaimana dalam syahadat orang Islam ya, di situ ada asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Seperti itu. Dan beliau memberikan pendapatnya dengan cerdas. Sebagaimana seorang muslim ya, kita juga harus memiliki kecerdasan ya, dalam beberapa pendapat seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam ya, kita dapat memilikinya dengan cara mengenal dan memahami sifat-sifat Allah yang terkadang ya, yang terkandung dalam Asmaul Husna ya. Dan Asmaul Husna ini diyakini Nabi Ibrahim alaihissalam dari kisah tersebut ya. Kita sekarang akan belajar tentang Asmaul Husna itu. Oke, baik, yang pertama adalah Al-Muhyi. Ya. Al-Muhyi ini ya berarti Maha menghidupkan. Ya. Maha menghidupkan. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Fussilat ayat 39, dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya engkau melihat bumi itu kering dan tandus. Tetapi apabila kamu turunkan hujan di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Allah yang menghidupkan pasti dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, jadi Al-Muhyi ini artinya adalah yang Maha menghidupkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala selain Maha Pencipta juga Maha menghidupkan dan Maha mematikan juga. Ya, karena innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi, sesungguhnya semua itu datangnya dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan akan kembali kepada Allah. Nah, jadi Allah ini memberi suatu kehidupan pada bumi, baik itu kepada makhluknya, ya, baik itu kepada hewan, kepada jin, kepada manusia, ya. Dan dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasannya bumi yang semulanya tandus ya menjadi subur, ya, ditumbuhi pepohonan, ya, dialiri air, ya. Dan Allah menghidupkan kembali orang-orang yang mati pada hari kebangkitan nanti. Ya, jadi ketika manusia ini sudah dimatikan oleh Allah, maka nanti akan dibangkitkan kembali. Ya, dan manusia yang telah mati sejak zaman Nabi Adam alaihissalam akan dihidupkan kembali ya, dengan keadaan utuh seperti semula. Jadi tidak ada zat yang dapat melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat Al-Muhyi ini kita harus
memelihara kelangsungan hidup. Ya, dengan cara kita meyakini sifat al-muhyi ini, kita harus memiliki sifat yang namanya kita harus memelihara kelangsungan hidup sesama manusia. Jadi tidak ada yang namanya yang saling membunuh, tidak ada yang namanya saling menyakiti. Ya, kita sangat berdosa besar jika menghilangkan hak hidup sesama manusia. Ya, itu sangat memiliki dosa yang sangat besar. Seperti itu. Ya. Nah, barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia berarti telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Ya, jadi jangan sampai ada yang namanya perpecahan atau pertumpahan darah seperti itu. Dan Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah yang dapat menghidupkan orang yang telah mati. Ya, ada salah satu nabi yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ya, ini diberi mukjizat dan ia dapat menghidupkan orang yang telah mati. Ya, itu berbeda lagi ya, bukan berarti Nabi Isa alaihissalam ini bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tapi ini adalah suatu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Oke, yang selanjutnya adalah al-mu'mit. Yang berarti Allah Maha mematikan. Ya, tadi Allah Maha menghidupkan, dan sekarang Allah ini Maha mematikan. Sebagaimana dalam Quran surat Zumar ayat 42 yang menjelaskan Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Nah, jadi sesungguhnya Allah ini mematikan manusia agar dapat meningkat ya, menuju hidup yang lebih sempurna. Jadi tidak ada yang namanya Allah ini mematikan karena kejam, bukan. Ya, tapi karena semata-mata kehidupan akhirat itu lebih kekal, lebih abadi, dan lebih enak ya ketimbang ya daripada kehidupan di dunia. Seperti itu. Karena hidup yang kekal dan abadi itu hanya hidup yang di akhirat. Ya, jadi hidup di dunia ini hanyalah sementara. Ya, jadi kita sebagai manusia ataupun hewan ataupun tumbuhan yang ketika mati maka dia akan memasuki alam akhirat, dan insya Allah di alam akhirat sana kita itu hidup secara abadi. Tidak ada lagi yang namanya orang tua, ya tidak ada lagi yang namanya kematian. Seperti itu. Nah, sebenarnya ya rahasia kematian ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah adalah satu-satunya zat yang Maha mematikan. Ya, Allah mengetahui kapan kita mati, ya, sebabnya, ya di mana, lalu kemana setelah mati. Ya. Ketika tiba waktunya, ya maka seseorang ini tidak ada satupun yang bisa menghindarinya atau menghalanginya. Saat malaikat Israel mencabut nyawa seseorang, tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi darinya. Nah, seperti itu. Dalam keadaan seperti apa sih, ya? Ketika kita tidur atau ketika dalam keadaan kita sedang jalan-jalan atau seperti apa, ya. Nah, berbeda lagi biasanya seperti ini. Ada pertanyaan, bagaimana keadaan kita ketika tidur, ya. Nah, ketika tidur kita seperti orang mati, namun jantung kita masih berdetak dan hidung kita masih menghembuskan nafas. Ya, ketika tidur Allah memegang roh kita. Saat bangun, roh itu dikembalikan lagi ke dalam raganya. Roh orang yang mati ditahan dan dikembalikan lagi ketika hari kebangkitan. Ya, Allah berfirman, ya sebagai tadi yang sudah dijelaskan. Ya, itu dia yang disebut dengan al-mu'mit, ya Allah Maha mematikan. Ya, jadi Allah Maha menghidupkan serta Allah itu Maha mematikan. Seperti itu. Lalu yang terakhir adalah al-baqi. Ya. Al-Baqi. Kita pernah membaca kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ya dalam mencari Tuhannya. Suatu malam Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bintang di malam hari. Ia menyangka bahwasannya bintang itulah Tuhan yang dicarinya. Ketika pagi hari bintangnya tenggelam. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak lagi menganggap bintang sebagai Tuhan. Malam hari berikutnya Nabi Ibrahim melihat bulan dan menyangka bahwasannya bulan adalah Tuhan. Nabi Ibrahim kecewa lagi ketika bulan tenggelam. Keesokan harinya Nabi Ibrahim mendapati matahari yang lebih besar daripada bintang dan bulan. Nabi Ibrahim yakin bahwasannya matahari adalah Tuhan. Namun ketika sore,
matahari tenggelam. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mau menganggap matahari sebagai Tuhan. Nah, begitulah sifat dasar manusia. Ya, jadi seseorang yang memiliki akal sehat, termasuk akal pikiran, ya, siapa zat yang menciptakan alam semesta? Ya, maka manusia ini terkadang berpikir, ya, zat yang seperti apa dan yang harus disembah dan yang kekal. Ya, jadi Al-Baqi ini adalah Allah Maha Kekal. Ya, jadi tidak ada zat yang kekal kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan hanya Allah lah, ya, yang memiliki sifat kekal. Apa-apa saja sih yang kekal di sisi Allah? Ya, salah satunya adalah kehidupan akhirat. Sedangkan apa-apa yang ada di sisi manusia adalah keindahan kehidupan di dunia. Ya, seperti itu. Jadi kesenangan manusia itu hanyalah sementara. Semua akan berakhir jika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak ada manusia yang mati membawa harta benda, dan juga tidak ada anggota keluarga yang bersedia dikubur bersamanya. Ya. Jadi kita sebagai manusia, ya sebagai makhluk hidup, itu tidak ada yang kekal. Sesungguhnya akan mati dan akan kembali kepada Allah. Sungguhnya yang maha kekal itu hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu. Jadi dalam Asmaul Husna ini kita mengajarkan atau kita belajar, ya, tentang sifat-sifat yang Allah miliki dan kita manusia ini tidak bisa memilikinya. Ya. Ada memang beberapa, ya, seperti Allah Maha Pemberi rezeki, ya kita kan sering bersedekah memberikan rezeki kepada orang, tapi itu semua semata-mata memang sifat dari Allah. Ya, Allah yang memberi rezeki kepada orang tersebut, tapi bedanya melalui perantara, ya, entah itu perantara kita atau perantara orang lain. Itu. Jadi kita pun memiliki sifat yang dimana sifat kita ini secara tidak langsung memang ditakdirkan atau digerakkan oleh Allah, gitu. Kita memiliki sifat baik, ya, seperti itu. Itu saja untuk pembelajaran hari ini, kita cukupkan dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.